Ya, selamat malam Pak Asrul. Kami dari tim 3. eh, Kami akan mencoba mempresentasikan hasil penelitian tim kami. Tim penelitian yang diambil, tim yang punya Pak Yusuf, dengan judul Pemodelan Konstruksi Keadilan, Efektivitas, eh, dan Penyimpangan Karyawan di Tempat Kerja menggunakan agen base model. Ini latar belakang penelitiannya. Telah terjadi penyimpangan yang cukup lumayan besar ya, 50 miliar US dollar per tahun di tempat kerja. Ini problem yang sering terjadi, diambil lokasinya di Amerika Serikat. Kerugian yang dominan adalah kerugian secara ekonomi. Ini diagramnya kita bisa lihat, ada perilaku deviance terdiri dari dua, interpersonal dan organisasi. Ya, ini sudah pernah diteliti sebelumnya oleh Aquino, Lewis, Bradfield, 1999. Pada saat itu dia melakukan survei yang terdiri dari distributive defense, international defense, procedural defense, negative defense. Kesimpulannya didapati organisasi defense, international defense yang menjadi permasalahan. Ya, untuk perumusan masalah, satu, bagaimana memodelkan penyimpangan di tempat kerja yang dipengaruhi oleh variabel keadilan organisasi dengan sifat kepribadian afektivitas negatif pada ABM. Dua, bagaimana kecocokan ABM dengan uji empiris yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tiga, bagaimana penggunaan ABM dapat membantu dalam memahami dan memprediksi perilaku penyimpangan. Tujuan penelitian yang pertama, memodelkan penyimpangan di tempat kerja yang dipengaruhi oleh variabel keadilan organisasi dan sifat kepribadian, afektivitas negatif pada ABM. Dua, mengidentifikasi kecocokan ABM dengan uji empiris yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Tiga, mengevaluasi penggunaan ABM dapat membantu dalam memahami dan memprediksi perilaku penyimpangan. Sementara untuk manfaat penelitian, yang pertama, satu, memahami bagaimana memodelkan penyimpangan di tempat kerja yang dipengaruhi oleh variabel keadilan organisasi dan sifat kepribadian afektivitas negatif pada ABM. Kedua, memberikan wawasan tentang kecocokan ABM dengan uji empiris yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Ketiga, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan ABM dapat membantu dalam memahami dan memprediksi perilaku penyimpangan. Untuk dasar teori akan dilanjutkan oleh Pak Yusuf. Baik, terima kasih Mas Yohan. Yang pertama, mengenai definisi-definisi yang perilaku menyimpang tempat kerja didefinisikan sebagai perilaku sukarela yang melanggar norma-norma organisasi yang signifikan dan dengan demikian mengancam kesejahteraan suatu organisasi. Lalu afektivitas negatif berkaitan dengan sifat kepribadian yang lebih mendalam dan mencirikan seberapa banyak seseorang mengalami emosi yang menyusahkan. Lalu keadilan distributif ini berkaitan dengan keadilan yang dirasakan dari hasil aktual dalam perselisihan. Keadilan prosedural mengacu pada penilaian keadilan proses, kebijakan, dan kriteria yang digunakan oleh pembuat keputusan untuk mencapai hasil dalam perselisihan atau negosiasi. Keadilan interaksional mengacu pada bagaimana individu diperlakukan selama proses penyelesaian konflik. Lalu state of the art-nya, pertama penelitian yang dilakukan oleh An dan kawan-kawan, mereka meneliti ingin memahami bagaimana norma sosial dapat mendorong kehadiran pekerja dalam proyek konstruksi. Mereka menggunakan ABM. Didapat hasil bahwa adaptasi sosial yang tinggi jika dikombinasikan dengan pengaturan mandiri yang ketat dapat menciptakan norma kehadiran positif. Lalu yang kedua, oleh Zainer dan Fein tahun 2012, mereka meneliti ingin mengembangkan model matematis untuk memahami dan memprediksi tanggapan pemberi kerja.
terhadap perilaku penyimpangan karyawan. Mereka menggunakan model matematis yang menghubungkan teori agen utama dan teori prospek. Lalu hasilnya mereka mengusulkan model matematis untuk memahami perilaku menyimpang karyawan dan menunjukkan potensinya dalam mengelola serta mempelajari perilaku tersebut di tempat kerja. Yang terakhir oleh Jiang dan kawan-kawan, penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara kepemimpinan otoriter dan perilaku menyimpang karyawan di Cina dengan mempertimbangkan peran pelanggaran kontrak psikologis dan sinisme organisasi. Mereka menggunakan Structural Equation Model atau SEM. Hasilnya, kepemimpinan otoriter berhubungan positif dengan perilaku menyimpang karyawan di tempat kerja. Sinisme organisasi berperan sebagai penghubung dengan kepemimpinan otoriter menyebabkan pelanggaran kontrak psikologis yang kemudian mendorong perilaku menyimpang karyawan. Setelah melalui studi literatur yang cukup panjang dan rumit, lalu dipilih paper yang dibacakan oleh Mas Yohan tadi oleh Aquino, Lewis, dan Bradfield menjadikan paper acuan saya yang melakukan survei lalu dianalisis dengan SEM. Lalu dipilihlah metode yang lebih baru dan inovatif sebagai pembeda, yaitu di sini digunakan agent-based model. Kenapa agent-based model? Karena selain dia baru dan inovatif, dia juga dapat memodelkan individualitas dari perilaku agen atau manusia dalam hal ini, dapat memodelkan interaksi dari antar agen maupun agen dengan lingkungan, evolusi dan pembelajaran, lalu dia juga sensitif terhadap perubahan. Ini adalah metode penelitiannya, dimulai dari identifikasi permasalahan, lalu merancang model dengan ABM, hingga membuat kesimpulan. Metode penelitiannya ini diambil model teoritis dari penelitian yang tadi disebutkan, dari Aquino dan kawan-kawan, yang ini yang menggambarkan hubungan antar variabel dengan tanda panah positif, artinya dia berhubungan lurus, dan tanda negatif dia berhubungan terbalik. Dalam penelitian ini, agen dijelaskan dengan model ini yang mempunyai atribut yang berbeda sesuai dengan variabel independen. Variabel independennya adalah tiga konstruksi keadilan dan satu aktivitas negatif, dan dua variabel dependen adalah penyimpangan organisasi dan penyimpangan interpersonal. Lalu validasi model dengan dilakukan model divalidasi dengan uji empiris, dengan dibandingkan dengan uji empiris. Lalu berikut adalah jadwal penelitian yang direncanakan. Penelitian berakhir di bulan Maret tahun 2024. Direncanakan ujian akhir tesis di bulan begitu itu, dan revisi dan publikasi diharapkan tahun 2024 bulan April sudah selesai. Baik, sekian presentasi dari kami. Dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih Pak Asrul atas perhatiannya. Warahmatullahi wabarakatuh.